Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. 61. Sembilan dari mana? 8 dari bawah. Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada ianya kan? Wakaf aja kan? Fakafa min jazaihi iyaka ala ta'ati an radiyaka laha alan. Maka memadailah, maka mencukupilah daripada balas Allah akan dikau atas segala amalmu itu. Segala amal kebaktian yang kau buat itu cukup dari Allah balasannya itu, bahwa Allah itu meridai amalmu itu bagi taat yang kau lakukan dan kau dibuatnya sebagai ahli taat. Cukup. Berarti amal ini tidak ditolak. Ini yang pertama, yang paling bawah. Supaya Allah itu meridai amal yang kita lakukan itu, Allah tuh tak murka, Allah tuh tak suka kepada amal kita itu, diridainya. Jadi dengan syarat bahwasanya kita waktu beramal itu minta tolong dan tawakal, jangan ada merasa aku yang beramal, dan minta tolong semoga Allah tuh melongi dalam amal dengan taufiknya. Kemudian kita nggak ikut lagi beramal, supaya kita memandang amal yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Cukup itu ya. Gak usah minta-minta balas juga, usah. Maka karena itu akunya harus hilang. Akunya itu harus lepas dulu. Jadi guru kalau hamba gimana? Kalau hamba? Hamba itu apabila udah memakai kehambaan pasti berhadap pada ketuhanan. Sebelum hamba itu memakai sifat kehambaan, dia belum jadi hamba. Sebab apa? Sebab hak ketuhanan itu masih dipakainya, masih rasa aku. Masih punya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, masih merasa aku yang hidup. Masih aku rasa membaca. Tapi kalau udah ini dipulangkan kepada Allah, maka tinggallah hamba itu semata-mata badan yang dianya itu benda mati, saripati tanah. Di tanah yang benda mati itu, disitulah hak ketuhanan Allah berlaku, terlaksana. Maka di situ ada nilai dia jadi hamba Tuhan. Bukan pengakuan aku jadi hamba. Maka karena itu dia memandang waktu dia beramal nggak ada akunya. Kenapa? Karena aku pakai la haula wala quwata itu dengan benar. Kan udah dibilang, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari cari kemenangan. Apa kita jawab? Betul apa enggak kita memakai itu atau hanya di lidah saja? Betul. Kalau betul baru jadi hamba. Kalau yang ucapan aja enggak betul. Sikit aja merasa aku sanggup, kau punya kudrat. Amalmu ditolak. Kenapa? Sebab syirik. Wah. Allah tak suka. Al-amalul mustaraku la yaqbiluhu. Amal yang syirik tidak akan diterima amal itu oleh Allah. Kita ngerti. Apabila dia sudah benar memakai ubudiyah kehambaan, itu berhadapan langsung, bermuqabalah langsung dengan hak rububiyah. Allah Maha Terawak. Allah yang membuat awak beramal, Allah yang menjadikan kalamnya pada segala bacaan amal, Allah menjadikan sifat basarnya pada mata, Allah menjadikan sifat samanya pada telinga, dan Allah menjadikan sifat taunya, ilmunya pada hati yang paham ngerti waktu beramal itu. Mana ada aku? Akunya benda mati.
Nggak bisa kita bilangkan aku jadi hamba. Buktikan dulu. Ada apa nggak kau pakai sifat Tuhan sekecil apapun? Selama kau mengambil sifat Tuhan, kau mengimbangi Tuhan. Maka amalmu yang kau lakukan itu nggak diterima. Maka karena itu upayakan. Macam mana amal yang kau lakukan ini supaya Allah tuh reda? Tidak ditolak. Artinya Allah tuh senang, suka, nggak ditolaknya amal Allah. Dan inilah kesudah-sudahan balas. Dan inilah kesudahan anugerah dan nikmat daripada Allah atasmu. Jikalau ada engkau dalam perhimpunan segala orang yang taat dan bersifat engkau di dalam demikian yang sudah disebutkan di atas ini tadi, berarti engkau itu berada di antara malaikatnya yang muqarrabin. Kau didekatkan batinmu kepada Allah. Tapi kalau ada sekecil apapun kau masih berasa kamal, kau masih jauh. Nanti kita buktikan. Ada apa enggak kita tawakal habis? Kawan awak malaikat alam nur waktu itu. Berapa kepasrahan kita itu udah berada dalam nur. Disitulah nanti akan berlaku hak ketuhanan Allah yang disebut dengan istilah alam jabarut. Tatkala badan kita beramal itu jabarut punya. Artinya hak ketuhanan itu memperlakukan badan kita beramal. Hak kalam Allah itu yang menjahirkan bacaan kita waktu beramal. Segala sifat-sifat Tuhan itu jahir pada badan kita, di hati kita. Tatkala kita sudah berada di alam nurnya. Kalau kita masih di bawah alam muluk, alam bendawi, masih aku, masih benda, jangankan dekat sama Tuhan, alam malakut aja nggak naik. Apalagi tambah merasa beramal. Supaya kita tahu kedudukan hamba itu macam mana. Jikalau ada engkau daripada perhimpunan segala orang yang taat dan bersifat engkau daripada yang demikian dari jelaskan tadi, yaitu engkau itu berada di antara malaikatnya mukarrabin. Dan tiap-tiap demikian itu adalah suatu kemuliaan yang datang daripada Allah atasmu. Karena bahwasanya taat itu tiada memberi manfaat ia akan dia, akan Allah, seperti juga maksiatmu tidak akan mempengaruhi, tidak akan beri mudarat bagi Tuhan, akan dia. Maka itu mendirikan ia, membuat Allah Ta'ala akan dikau dalam taat, dan Allah itu reda akan dikau bagi taat. Itu tujuannya supaya kembali taat, manfaat taat itu atasmu, bukan Tuhan. Nah, ada keperluan Tuhan. Maka karena itu betulkan dulu amalmu. Betul apa enggak kau menjadi hamba, kau rasakan Tuhan yang mengamalkan badanmu, atau kau masih merasa beramal? Kalau masih kau merasa beramal enggak bisa. Belum. Itulah maka harus dilepas. Maka habisnya itu enggak tahu-tahu. Meninggalkan diri, meninggalkan melihat, meninggalkan tahu, meninggalkan rasa hidup, meninggalkan alam benda yang dilihat oleh mata, meninggalkan alam dunia, terputus daripada panah, baru sampai kepada Tuhan. Gak pernah ngaji kayak gini, ya macet. Akalnya masih main. Lagi ya, bisa, sempat. Jam berapa dah? Jam 3. Hah? Jam 3. Setengah 3 jam berapa? Jam 3. Jam 3. Wes. Yang penting mengamalkan tadi bisa bangga. Catat ya. Saya mau betul-betul saya tuntun sikit-sikit, tapi ada kepastian kita tuh nggak sekutu. Maka dari itu yang saya tuntun itu, saya akan tengok siapa yang betul-betul menjalaninya, atau hanya dengar-dengar aja batinnya nggak jalani.
Banyak sekarang, apalagi ngantuk-ngantuk dia entah kemana pikirannya, panah entah kemana alamnya. Kok alam cakrawala sana pikiran. Ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Aku serahkan diriku ke jalanmu, sekarang aku keluar dari diriku. Nampak itu dengan kasab bahwasanya dia memang udah nyata keluar dari diri. Diri itu lepaskan. Oh, udah aku lepaskan kok. Bagus. Lepaskan melihat mata. Jangan kau ambil-ambil. Itu sifat Allah, sifat basar Allah dari itu. Kalau kau ikut, kau syirik, nggak bisa kau bertuhan nanti. Ini mata melihat, ya. Coba kau periksa. Kau ikut melihat apa enggak? Sebagaimana kau keluar dari diri, keluar kau dari melihat mata. Periksa habis-habis. Keluar dari hati tahu. Yang tahu ruangan Allah, yang tahu dirimu Allah, yang tahu tikar Allah, yang tahu warna-warnanya Allah. Jangan kau campuri sedikit pun. Kuncinya di mati. Aku benda mati. Jasadku saripati tanah benda mati. Laksanakan. Supaya nanti hak ketuhanan yang bersifat hayat hidup itu terjahir pada benda tanah yang bersifat mati. Supaya aku nggak ngambil hak Tuhan sedikit pun. Betul kita keluar dari diri, periksa lagi. Betulkah kita keluar dari penglihatan mata? Periksa. Betulkah kita daripada ikut rasa tahu ruangan ini, tikar ini, warna ini? Nampaknya masih banyak yang ikut nih. Nampak. Masih ikutan tahu pula lagi tikarnya. Lepas. Kuncinya di mati. Kalau juga kau mati adalah. Ya kata Nabi, matikan diri kamu sebelum kau mati. Baik kau jangan ambil hak Tuhan. Supaya nafsu yang mengatur dirimu nggak ambil bagian. Supaya nafsu udah keluar dari diri, supaya dirimu itu di dalam urusan hak ketuhanan Allah. Kau nggak ngurus-ngurusnya lagi. Maka dari itu jangan ikut melihat ya, ikut tahu ya, yang merasa hidup ya. Jangan rasa mendengar ya, jangan rasa kau yang duduk ya. Jadi aku gimana nih? Terpisah habis. Dirimu dan sifat-sifat Tuhan yang ada pada jasadmu itu hak Tuhan. Kau lepaskan sedikit pun jangan kau ambil. Kau tidak kau syirik. Periksa seluruhnya ini. Badan, wadah, benda mati. Udan iradat ilmu hayat sama basar kalam ada pada badan. Hak ketuhanan jangan diambil. Periksa. Sikat dari kau ambil kau syirik. Gak akan bisa jumpa Tuhan. Ya harap kau bisa berharap pada Tuhan waktu latihan sore ini. Sebab hak Tuhan kau ambil. Lepas habis, iyalah. Pengaruhnya mana? Kau buktikan. Matamu melihat ruangan, ya. Bisakah hatimu enggak lagi melihat yang dilihat oleh mata pada ruangan ini? Bisa enggak? Kau buktikan ini. Kalau kau masih melihat berarti kau mengambil hak Tuhan. Dan hatimu berada pada benda. Ruangan benda bukan Tuhan. Hatimu teralih dia kepada benda, bukan kepada hak Tuhan. Bisa. Maka berangkat terus, mi'raj terus. Kemana aku lagi? Tinggalkan seluruh jin alam. Coba rasakan kau jangan ada di ruangan ini. 1. Kau jangan ada di ruangan ini. 2. Kau jangan ada melihat, tahu, mendengar yang ada di badanmu. 3. Jangan kau merasa di alam dunia lagi. 4. Coba periksa. Badanmu ada di sini. Kau gak usah ikut-ikutan. Kau akan menuju tempat aslimu. Tempat asal aslimu. Hakikatmu. Mana? Kau gak punya wujud. Gak periksa habis-habis. Sekiranya kita ambil hak Tuhan itu syirik. Wah, kalau gitu aku jangan ada di alam dunia lagi ya lah. Nanti 2 wujud. Wujud duka zaman laki asarahu.
Wujudmu merupakan suatu dosa, dosa syirik yang tidak dapat dikiaskan kepada dosa lainnya. Bisa, kau sedang berada berwujud di ruangan apa enggak? Saya tengok ya, ini masih berada di ruangan, banyakan. Kenapa? Terbiasa pula di alamnya. Keluar dari diri supaya tawakal itu betul. Kalau saya sisir ini banyak yang gagal nih. Keluar dari alam. Kau mana? Mati. Kata Nabi, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Orang mati itu gak ada di diri. Orang mati itu gak ada melihat. Orang mati itu gak ada tahu. Orang mati itu gak ada ruhnya. Dia udah mati. Orang mati itu gak ada mendengarnya. Orang mati itu tak ada kehendaknya. Orang mati itu tak ada kuasanya. Orang mati itu meninggalkan alam dunia. Alam ruangan dia tempat duduk, kalau tempat berbaring. Penghabisan, dia meninggal dunia. Dia udah meninggalkan dunia semuanya. Dunia putus dari kehidupannya. Dunia milik Allah. Saya kasih tempo 2 menit, saya periksa, saya sisir dulu. Nanti baru prakteknya. 2 menit. Saya sisir. Siapa yang betul ini? Kaum ibu juga. Hati-hati. Jangan asik santai-santai aja. Kaum ibu nanti aja belakangan kok. Habis macam kemarin itu di Medan. Kaum bapak belakangan. Santai-santai main HP. Sekali mengejut, kalang kabut. Satu pun nggak ada yang lulus tuh ini. Kena razia. Ya. Habis waktu. Saya nengok Pak Parmin. Ada apa nggak dia di hatinya? Dunia lah, akulah, gak ada. Sebelahnya masih bertahan dengan dunia. Mana hati gue masih tahu ruangan. Yang ketiga, dunia udah habis. Yang keempat, masih ada tautan, dia masih tahu ruangan. Berarti masih ada dunia, masih ada di hatinya. Yang kelima, ini udah habis. Yang keenam, habis. Yang ketujuh, habis. Yang ke-8, terus siapa orang yang nggak tahu? Ada tahu ruangan dia, masih ada dunianya ya. 9, masih nengok alam dunia, nengok ruangan, nengok diri pun. 10, masih belum keluar dari diri lagi, duduk aja di dalam dirinya itu, belum ada tawakal diri pun. 11, wah itu bagus. 12, masih tengok 2 ruangan, sangkut dengan dia. 13, masih juga nengok ruangan, masih dunia. 14, masih juga nengok ruangan. 15, masih juga nengok ruangan. Walah, kalau cabut malaikat Israel aja bawaannya. 15, udah nggak ada. 16, nggak ada, bagus. 17, udah nggak ada di dunia, bagus. 18, masih tertengok ke ruangan. 19, masih tertengok ke ruangan. 20, udah nggak ada. 21, bari, entah betul tanggal nggak tahu orangnya ya, nggak ada lagi. Siap ya? Yang belum beres, bereskan. Saya tinggal biar dia nggak dapat dia di berlatih buat. Saya nggak mau ditempo-tempokan. Kata orang Banjar temahaam kada hakon berlatih di rumah. Sini betul. Saya kasih tempo lagi. Saya tuntun lagi. Ya Allah, aku bersah di kejaranmu, lepas. Aku lepas dari melihat, lepas. Kedua, aku lepas daripada rasa tahu, lepas. Aku lepas daripada rasa hidup, tinggal badan mati semata-mata, tinggal kerangka tanah aja, lepas.
aku lepas daripada rasa sanggup duduk, ada kemauan hati lepas, ada lepas daripada mendengar telinga lepas, dah, luas lah. Aku melepas tidak ada jasadku dan ruangan di hatiku lagi. Buat jasadku alam benda, ruangan alam benda, aku nggak mau nengok. Kalau aku nengok kemari, hatiku berada pada alam benda, bukan Tuhan. Sekarang aku tinggalkan alam seluruhnya yang berwujud ini, termasuk di ruangan ini. Aku nggak ada di alam dunia. Yang ada di alam dunia cuma jasadku. Rasa aku nafsu sudah terkeluar dari wilayah hak kekuasaan Tuhan. Kemana akunya? Supaya lebur, hancur, sirna, lenyap, panas, supaya dia merasakan hakikatnya, yaitu hakikat yang gak bisa wujud. Yang ada tinggal wujud Allah, kejahirannya alam dan jasad. Dan nyambil. Saya kasih tempo 3 menit. Sungguh ini betul-betul. Nggak bisa juga, apa boleh buat, nggak ada rezeki. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Gak tahu aku dunia. Pedemannya, aku gak tahu jasadku. Kenapa? Aku udah mati. Aku gak tahu ruangan di oleh mata. Kenapa? Aku udah mati. Bisa. Kalau tahu, kau hidup. Aku nggak tahu, nggak ada lagi dalam dunia. Kenapa? Aku udah mati. Kau di mana? Aku masuk kubur, hancur, sirna, lebur, lenyap, habis hidupku jadi tanah. Kenapa? Ya nggak ada semata-mata itu, udah habis dia. Berapa lama kau tempuh ini? 2 menit. Rasakan kau tuh jadi tanah, tak punya wujud sedikit pun di alam dunia ini. Berarti yang di alam dunia ini cuma wujud Allah. Di ruangan ini cuma wujud Allah. Melihat, tahu, mendengar yang ada pada masing-masing jasad sifat-sifat Allah. Yang memperbuat segala perbuatan pada jasad dan dulu ini adalah af'al perbuatanku dan iradat Allah. Selesai. 2 menit saya minta tempo ya. Kalau siapa sungguhan, apa kalau enggak, apa buat. Tinggal 1 menit. Ada Allah, ada aku. Itu pemakaian. Yang dikendaki dalam iradatul hak, ada Allah, tidak ada lagi rasa aku nafsu sudah habis, sudah sirna, sudah lenyap. Tinggal ada Allah pada alam, pada ruangan, pada badan. Ngambilnya nggak boleh kau di sini, nanti kau kau tetap di sana. Kau nggak punya wujud, kau nggak ada hubungan dengan alam. Yang ada hubungan dengan alam cuma Allah. Karena alam itu adalah kejadian Allah. Jangan kau jangan ambil. Wah, nggak berani laku. Ya mesti. Supaya kau tetap tetap mengesahkan Allah, jangan ada sekutu-sekutu. Habis waktu. Kita periksa langsung dari Pak Parvin. Pak Parvin ada apa enggak dalam dunia ya? Ada apa enggak di ruangan ini? Apa enggak ada enggak dia di jasad ya? Oh, yang ada di alam tanda Allah ya, dari ruangan tanda Allah, yang ada di jasadnya tanda Allah. Silakan Pak Parvin. Pak Parvin udah enggak ada, udah mati. Ini kita mencoba 1 rakaat. Itu mana 1 rakaat itu full dengan Tuhan. Allah ada membuat badan kubur. Syarat aku gak ada wujud. Jaga nggak punya wujud ini. Urusan alam, urusan jasadku, urusan Allah. Baru 1 lulus.
Yang kedua, masih menyusuri, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap, aku nggak ada di alam, aku nggak ada di ruangan ini, aku nggak ada di jasad. Melihat, tahu, mendengar kehidupan aku ini aku pulangkan habis, aku nggak merasa hidup. Periksa dulu, bisa pakai apa enggak? Habis, silakan, dan habis. Ini yang dipraktekkan sungguh, bukan hanya cerita ketuhanan. Yang berikut, saya harap ini semua luluslah, jangan sangkut-sangkut lagi. Panah di sini. Sedikit aja aku tahu itu bisa ada. Kerjaku ya wujud. Yang tahu cuma Allah. Lainnya alam semua, nggak tahu apa-apa. Bagus. Yang berikut. Betulkah alam ini ruangan dan jasadku kejairan Allah, atau aku ikut-ikutan di sini begitu? Bisa lah. Nggak ada aku lagi. Silakan. Supaya kayak gitu nanti sholatnya 1 rakaat jadi 2 rakaat, tak ada dunia masuk hatinya itu, dalam semua. Baru nilai, oh ini badan jadi hamba Allah, yang mengaturnya Allahnya, dia Tuhannya, pengatur badannya sholat, bukannya pengakuan aku hamba Allah. Apa yang aku ngaku hamba Allah, kenyataannya nggak ada. Saya meriksa sipolan, ada apa nggak sipolan wujudnya dalam dunia ya? Itu yang saya periksa, betul-betul dapat habis atau masih punya wujud sekecil apapun. Ya kau kayak gini. Wahai nama Tuhan Allah, di mana saya menghadapkan, di situ ada Allah. Ke depan ada wujud Allah, ke samping ada wujud Allah, ke kiri ada wujud Allah, kemana ada wujud Allah. Kan tenang kali kayak gini. Oh payah kali. Silakan. Jangan sempat akunya muncul, supaya semoga terbawa ke mati. Datangi terakhir, maaf ya, kalau udah sampai jatahmu, ambil ya, ya wes silakan. Karena aku udah pulang pada Tuhan kok. Ini dalam itu udah aku praktekkan udah lama, betul-betul tahu. Masih ketengok alam dunia apa enggak ya? Habiskan panah tuh, sampai panah pun aku nggak tahu lagi. Setelah panah baru hak Tuhan itu muncul. Nah, ini baru hak Tuhan muncul namanya. Allah tuh berwujud, kau nggak ada. Allah tuh melihat, kau mendengar, kau nggak ada. Allah tuh berbuat badan duduk, kau nggak ada lagi. Allah tuh punya asma yang banyak, ada makhluk yang banyak, warna-warni yang banyak, benda yang banyak, kau nggak ada lagi di sini. Jangan ada lagi ya. Yalah, kabarnya aku sini kok. Jaga semata-mata nggak adanya itu. Namanya ini kendaki oleh Allah, ada mumahdin, semata-mata kau tidak ada. Silakan. Jangan ada aku sikit pun lagi. Syirik amal tak diterima Tuhan, walau kecil tetap juga nilainya syirik. Di masjid di yang kayak gini di apa kirim ke Semarang, kirim ke Surabaya. Kamu praktek ini?
supaya orang tahu belajar itu mana bukan buannya bual lagi ya kita. Sampai orang Sabah, orang Brunei, orang kemarin itu orang apa, orang Sulawesi, orang Kalimantan, beda. Di Kalimantan nggak ada ini, cuma tadi tato aja. Tinggal bekas, kamu kelapa nggak ada tinggal sawit. Kelapa Belandanya lagi. Yang berikut belum habis panahnya belum. Lemburkan lagi dari itu. Belum habis, dia batinnya mesti tahu di ruangan. Belum habis panahnya. Bisa? Tinggalkan dari ini lagi, jangan batinmu tahu ini ruangan. Nggak lulus nanti sore ini. Belum habis, belum saya akui. Kau masih tahu ini ruangan batin. Wujudmu masih ada. Belum. Jangan sempat gagal pula nyari. Habiskan panahnya itu. Nggak ada hubungan kita dengan ruangan dan alam lagi. Letakkan aku semata-mata nggak ada. Belum habis, saya nggak mau terima belum. Masih ada nyangkut. Kita buktikan. Matanya nih ruangan, hatinya masih tahu ruangan. Itu buktinya. Menunjukkan hatiku masih ke dunia. Kita buktikan aja langsung. Menunjukkan aku belum sampai kepada Tuhan. Coba tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan dunia. Aku nggak tahu diriku. Aku nggak tahu duniaku. Aku nggak tahu akhiratku. Aku nggak tahu panahku. Silakan buka halaman 12. Kalau belum sampai kemari, belum kita bisa akui dia itu panah. Wah, secara jujur, hatiku masih tahu ruangan. Mau ditinggal atau mau silakan sholat? Pilih. Tinggalkan dulu. Cari yang lebih bagus. Ini nggak bisa diandalkan lama-lama ya. Tak perlu lama. Jangan anggap lama itu bisa. Terlampau lama hapak. Bau. Yang berikut. Terus habis. Gak tahu apa yang dunia lagi lah. Gak tahu ruangan ini. Gak tahu aku panah. Kenapa? Mana aku mau tahu panah? Aku juga gak ada. Betul? Silakan. Jangan tahu lagi sedikit pun. Tahu aku sirik aku supaya kita tahu al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa kurang, bisa saja hilang. Semalam praktek di rumah 20 tahun udah belajar, 3 kali ulang 3 kali nggak bisa. Dan jaga peringan ini, jangan nggak sepele. Udah dapat aku kok, apa dapat hilang. Maka karena itu sama Tuhan itu jangan pisahkan, belajar. Yang berikut siapa? Ada yang masuk? Dulu, kita tengok dulu. Jangan aku tahu diriku lagi. Mana dia nggak tahu diriku mana? Mana aku nggak tahu ruangan? Mana pemakaiannya?
Mana aku nggak tahu panah, mana pemakaiannya? Mana aku nggak tahu semata-mata. Habis. Mana pemakaiannya? Betul kah? Aku udah nggak ada, yang ada cuma badan dan ruangan dan alam. Ini alam ini. Silakan. Jangan anggap ringan ya. Ya anggap sepele. Ini ilmu Allah punya. Kita pikir kita bisa handal dengan ibadat apa itu. Yang diminta oleh Allah pemakaian tambahan. Jangan ada kau lagi ya. Ada Allah kau nggak ada lagi ya. Itu yang diminta. Soal badan beramal itu bilang. Terus. Yang di dalam kita ulangi ya. Atau sana dulu. Sana dulu ya. Bisa. Itu dia belum keluar dari diri dan masih nengok ruangan masih hijau. Saya tinggalkan dulu sebentar. Tak ada tawakalnya pun. Ya, siapa orang itu saya pun nggak tahu, nggak kenal. Yang berikut, mulai meninggalkan diri tapi dia masih tahu ruangan. Coba 1 detik. Diri, ruangan, melihat, tahu, mendengar, hidup, alam. Aku mi'rat lah. Buat. Kalau bisa mi'rat. Kalau nggak bisa mi'rat, turun ke bawah. Alam bumi. Ternyata dia masih alam bumi. Belum bisa naik alam malakut, apalagi alam baru. Sudut. Ditengoknya apa nggak lagi ruangan dan alamnya? Ada yang lagi ruangan, diri, alam, ada apa nggak lagi? Ada pengaruh dengan melihat, tahu, mendengar, yang ada badannya itu. Pengaruh apa nggak lagi? Ada apa nggak pengaruh dia masih berwujud dalam dunia atau udah nggak ada lagi? Sama sekali. Aku nggak berani lah ngambil alahan dunia itu hak Allah. Silakan. Sudut. Siapa yang orangnya? Dari mana nih? Yang beringan. Hah? Yang beringan. Yang beringan. Oh, yang beringan nggak sering. Cairan lagi. Kemana aja dikejarnya? Saya geram kali. Guru-guru sini nggak mau datang. Kalau ada saya suruh duduk pada jam 4-5 kali. Biar tahu dia. Berani aja nggak lancar pengalaman. Cuman belum jumpa masa berlatih ini. Yang berikut. Aku duduk di sini, ya. Coba tengok batinmu. Kau tahu batinmu di sini, tikar, ruangan, tahu? Tahu, berarti batinmu masih di dunia. Saya tinggalkan dulu sebentar. Kau belum merah. Pindah ke sebelah. Sedang meninggalkan. Bisa diri, ruangan, alam, melihat, tahu, mendengar. Tidak ada sedikit pun sangkut di batinmu. Udah kau pulangkan semua kepada Allah. Bisa? Kalau bisa saya tengok, saya silakan. Kalau masih nyangkut, saya suruh dulu aja di sini. Itu terpisah dengan alam. Bagus. Bisa kau panah nih, kau leburkan lagi supaya kau jangan tahu panah. Bisa kau semata-mata nggak punya wujud. Udahlah, aku nggak ada kok. Silakan. Jangan ada tahu lagi alam dunia tuh. Badan ada sedang sholat urusan Allah. Ini pun dari dasar 3 ya.
begini ya. Ini kalau kampungnya Hinai kanan deh. Masuk dari pos 3 orang lawas. Terus yang berikut, mataku nengok ruangan hijau tikar, itu mata. Hati, udahkah meninggalkan ini dia oleh mata? Masihkah tahu kita yang dia oleh mata? Perhatikan. Bagus. Tahukah kita ini ruangan jasad dan alam? Masih sangkut di sini atau sudah lepas itu?